Ada orang karim, ada orang laim. Orang karim adalah layak untuk kita muliakan. Kalau laim, orang nggak tahu diri. Dikasih hati minta jantung, dikasih gonceng minta gendong. Nggak tahu diri. Dan ada manusia semacam itu. Misalnya diberi bantuan, padahal ini sifatnya bantuan. Akhirnya menjadi seperti kewajiban. Pas kita lagi belum bisa melanjutkan, yang ada marah. Itulah laim. Orang tak kau budi. Maka jangan Anda punya akhlak seperti itu. Ini kedunguan sesungguhnya. Artinya dia tidak bisa bersyukur. Selama ini kan sudah diberi yang banyak. Cuma gara-gara setelah itu diputus. Karena dia tidak mampu. Padahal yang memberi ini karena punya masalah. Tak taunya dia malah marah. Pasti dia orang sangat dungu. Sangat bodoh. Boro-boro membalas kebaikan. Dia nggak pernah punya pikiran untuk membalas kebaikan. Dia hanya bisa nerima saja. Ini adalah sebuah kejahatan halus. Dia maunya ngasih dok, nggak berpikir. Nggak pernah berpikir untuk memberi pada orang lain. Dia laim. In akrontal laim tamarroda. Kalau engkau muliakan orang-orang laim yang tak budi, dia akan lari. Nggak banyak manfaat. Wa in akramtal karim malaktah. Kalau engkau muliakan orang mulia, lihat. Indah. Bisa sinergi, bisa diajak kebaikan bersama-sama. Ya kalau ketemu orang nggak bijak semacam itu, orang dungu seperti itu, misalnya, biar semuanya tidak menjadi dungu, sengaja kami bahasa keras begini karena orang dibaikin kadang-kadang seperti itu, nggak tahu budi. Istri ke suami, suami ke istri dan seterusnya, saudara ke saudara. Ini banyak model begitu. Dikebaikin tapi bukan ngebaikin. Menuntut terus sehingga hidup dia adalah benalu. Benalu bukan berbagi, mengambil. Sementara yang dididik oleh baginda Nabi, jika engkau pernah menjadi peminta, maka bercita-citalah ada batas meminta. Setelah itu aku harus memberi. Setelah itu engkau memberi. Tapi kalau memang sifatnya jelek, enggak, dia meminta dok. Tapi pelitnya setengah mati. Kerjaannya minta. Giliran diminta sama orang, waduh luar biasa. Seremnya setengah mati. Ya ini kan orang enggak benar dungu. Maka kalau Anda bertemu dengan orang semacam itu, Anda berbuatkan karena Allah. Kalau Anda tidak mampu, tidak punya, ya sudah. Anda minta maaf. Kemudian dia marah dan sebagainya, berarti ketahuan dia memang orangnya orang seperti itu. Yang penting maksudnya apa? Jangan sampai gara-gara dengan marahnya dia kita melakukan keharaman. Oh dia kita punya utang, kita duit lagi lagi nipis, lagi tidak ada. Memaksakan akhirnya kita sendiri melakukan keharaman demi mencari ridho orang tersebut. Berarti kita menjadi dungu juga. Ya sudah, jangan diberi, memang dia seperti itu dan Anda tidak mampu. Justru tanda keikhlasan seseorang di dalam berderma itu di saat dia memang tidak mampu, dia berkata tidak mampu, berani, tidak memaksakan dengan cara yang haram. Nah kalau sudah mau memaksakan yang haram, pasti dia bukan karena Allah pengen disanjung, dia seorang dermawan. Hati-hati. Kalau nggak mampu ya sudah. Ini menjelang Lebaran ya. Ada orang mudik itu hanya pengen dibilang wah dia sukses di kota. Jadi kalau pulang kampung itu ketakutan. Kenapa? Harus bagi-bagi duit. Padahal dia banyak utang ya. Hanya action saja. Biar gayanya di kota sukses bagi-bagi. Makanya setiap mau pulang bingung, nggak berani pulang. Kenapa? Wong Anda sendiri belum sukses, kenapa bagi-bagi? Tapi harus pulang dia. Akhirnya action, bagi duit dan sebagainya. Bukan karena Allah. Tersiksa kan dia? Misalnya ini menjelang Lebaran ada model-model begitu. Maka justru tanda ketulusan Anda biasa saja. Kalau Anda tidak mampu, ya sudah. Anda kuat dengan omongan, paling tidak Anda tahu. Maka kalau Anda ingin memuliakan seseorang, orang yang layak dimuliakan. Kocek Anda itu terbatas loh ya. Kalau Anda ingin berbuat baik, berbuatlah baik Anda kepada orang yang sekiranya pahalanya akan berlipat-lipat. Dan berguna. Akan tapi kalaupun Anda masih dengan ketabahan Anda, yang paling Anda lihat adalah Allah, ya tetap. Karena Anda dimarahin, dicaci dan sebagainya, suatu ketika Anda kok dapat rezeki lagi, Anda kasih lagi boleh dia. Karena untuk sambung silaturahmi ya tetap. Bahkan jika Anda bisa tambah sabar, Anda gede pahalanya, tabah dan sabar. Sudah disakiti, Anda masih ngasih kebaikan. Hanya yang perlu diantisipasi adalah dengan modelnya orang semacam itu, karena ini ada orang adu kepada kami sehingga
adik saya, abah saya, abang saya atau saudara saya kalau ke saya mesti ngambil ini itu dan sebagainya. Saya ngelarang gak enak, gimana lagi saudara? Gimana itu ipar? Akhirnya saya kasih, ya sudah. Padahal saya sendiri butuh. Sehingga apa? Melakukan yang haram. Nah itu yang kita antisipasi adalah hanya untuk memenuhi tuntutan manusia yang tidak tahu diri, kita sendiri terjerumus melakukan keharaman. Melakukan haram. Ini yang paling bahaya di sini. Kalau memang Anda mampu, masih ada rezeki lagi setelah itu, Anda boleh ngasih orang-orang semacam itu. Tapi kalau sudah tidak mampu, maka harus berani, saya tidak mampu, selesai. Termasuk mampu adalah Anda bisa pinjam, dan Anda punya gambaran untuk membayar, misalnya setelah Syawal nanti saya punya banyak uang, karena dagangan saya lagi di bawah orang, insya Allah setelah Syawal pada kembali, sudah jadi terjual. Tapi sekarang nggak punya duit. Kemudian ini ponakan saya, ini Masya Allah, kurang ajar, tapi minta bantuan sekarang. Ya mungkin kemarin kurang ajar, tapi bisa jadi saat ini minta bantuan benar. Dia ngasih, hebat karena Allah, ada silaturahminya. Biarpun dia bandung benar, tapi kan dia punya gambaran. Minjem untuk menolong, tapi punya gambaran ada yang dibayar. Ya sah saja. Memaksakan berbuat baik, ya kan? Tapi dengan cara yang halal. Kan pinjem boleh. Pinjem kemudian diberi. Yang nggak boleh adalah punya utang jatuh tempo memberi. Kalau pinjem itu kan kita minjem dari seseorang untuk terserah, untuk apa saja kan bebas. Yang nggak boleh adalah Anda punya utang jatuh tempo harus Anda bayar hari ini. Anda punya uang malah sedekah. Sedekahnya jadi maksiat. Hati-hati. Itu saja. Jadi ketemu orang yang laim semacam itu, ya Anda bisa menghentikan itu semuanya. Justru bisa jadi Anda diuji ketulusan Anda. Jangan Anda memaksakan dengan bersedekah, tapi malah dengan cara yang haram, hanya untuk mencari ridho orang yang laim seperti ini. Tapi kalau Anda masih mampu untuk tetap sambung silaturahmi dengan orang ini, Anda boleh barangkali mengambil hatinya sambil nasihati, dan itu sah-sah saja. Hanya yang perlu kami antisipasi adalah ada orang di saat seperti itu memaksakan diri untuk memberi, kemudian dengan melakukan keharaman, sehingga itu justru malah tidak ikhlas. Takut dengan orang tapi tidak takut kepada Allah. Wallahu a'lam bishawab.